Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak terjebak dalam satu kebiasaan yang susah banget dihilangin, padahal udah coba macam-macam cara? Nah, hari ini kita akan bedah bareng sebuah kerangka kerja praktis buat perubahan yang benar-benar awet, yang terinspirasi dari prinsip-prinsip dalam The Christian Counselor Manual. Pasti pernah kan, perjuangan buat berubah itu nyata banget. Tapi kabar baiknya, ada kok jalan yang jelas buat keluar dari situ, dan kita akan telusuri sama-sama. Gini deh, konsep intinya tuh simpel banget. Bayangin aja kayak ganti baju. Anda nggak mungkin kan pakai baju baru yang bersih di atas baju lama yang kotor. Anda harus menanggalkan yang lama dulu, baru deh bisa mengenakan yang baru. Nah, perjalanan kita buat memahami semua ini akan kita bagi jadi 5 langkah. Kita mulai dari prinsip dasarnya, terus kita lanjut ke kesadaran, aksi nyata, pentingnya dukungan, dan terakhir, gimana semua ini nyambung ke gambaran besar hidup kita. Oke, yuk kita mulai dari langkah pertama. Memahami prinsip menanggalkan dan mengenakan ini sebagai fondasi dari semua perubahan yang akan kita bahas. Nah, ini dia peta jalannya. Ada 7 elemen kunci di sini. Coba deh perhatiin gimana elemen-elemen ini ngebawa kita dari kesadaran di dalam diri, kayak sadar akan pola, sampai ke tindakan di luar, kayak minta bantuan. Jadi ini bukan cuma daftar biasa, tapi sebuah proses yang saling nyambung. Langkah pertama, dan ini yang paling krusial dalam perjalanan ini, adalah kesadaran. Simpelnya gini, kita nggak bisa benerin sesuatu kalau kita bahkan nggak sadar itu rusak kan? Sering banget kan, kebiasaan buruk itu udah kayak jadi sifat kedua. Kita lakuin secara otomatis, nggak pakai mikir. Makanya, langkah pertamanya adalah menyeret kebiasaan itu kembali ke kesadaran kita. Coba deh mulai perhatiin, kapan sih ini biasanya terjadi? Apa pemicunya? Lihat deh betapa kuatnya sebuah alternatif yang kelihatannya sepele. Di contoh ini, cuma dengan nambahin 3 kata, sebuah keluhan yang negatif bisa berubah total jadi ekspresi pujian. Ini nunjukin kalau perubahan besar itu seringkali dimulai dari penyesuaian yang sangat kecil. Oke, setelah kita sadar sama polanya, langkah berikutnya adalah beraksi. Nah, disinilah kita secara aktif mulai memutus rantai kebiasaan buruk itu sebelum dia sempat menguat. Sumber ini ngasih contoh yang nyata banget soal spiral kemarahan. Coba perhatikan di sini, gimana jawaban yang lembut bisa langsung mendinginkan situasi, tapi kata-kata yang kasar malah bikin makin panas. Setiap respon negatif itu kayak nambahin bensin ke api, dan argumennya jadi makin menjadi-jadi. Ini contoh sempurna dari rantai yang harus kita putus. Intinya apa? Hentikan kebocoran kecil itu sebelum bendungannya jebol. Kita harus memutus rantai ini di mata rantai yang paling awal dan paling lemah, sebelum momentumnya jadi terlalu kuat buat dihentikan. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita, apa nih yang bisa kita hapus dari lingkungan kita yang memicu kebiasaan lama, dan sebaliknya, apa yang perlu kita tambahkan untuk mendukung kebiasaan yang baru? Ini soal gimana kita bikin pilihan yang baik jadi lebih gampang. Berusaha berubah sendirian itu seringkali berat banget, rasanya kayak berenang ngelawan arus. Nah makanya dukungan, akuntabilitas, dan latihan yang konsisten itu jadi penting banget. Kita nggak harus lakuin ini sendirian. Coba deh kita lihat kisah nyata dari Mary. Dia punya kebiasaan nyela suaminya pas lagi ngobrol di telepon. Masalahnya, dia sering nggak sadar ngelakuin itu sampai semuanya telanjur terjadi. Dan coba lihat solusinya yang sesimpel ini. Cuma sebuah catatan kecil di meja suaminya yang jadi pengingat lembut. Ini bukan soal kontrol ya, tapi soal kolaborasi. Alat sederhana ini ternyata bisa bikin perubahan besar. Nunjukin kalau kadang-kadang minta bantuan itu justru langkah paling kuat yang bisa kita ambil. Sekarang ada kasus Bill. Pemicunya sepele, lampu merah. Tiap kali dia kejebak macet gara-gara lampu merah, amarahnya langsung meledak, bikin stres buat dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Nah, ini contoh sempurna soal latihan. Dengan kartu pengingat ini, Bill secara sadar melatih respons baru setiap kali ketemu pemicunya. Lama-kelamaan, respons yang dilatih ini bersyukur, senyum, dan rileks jadi otomatis, menggantikan kebiasaan lama yang merusak. Terakhir, kita bakal lihat gimana perubahan kecil di satu kebiasaan itu sebenarnya bagian dari transformasi yang jauh lebih besar. Ini bukan cuma soal benerin satu masalah, tapi soal gimana semua aspek hidup kita itu saling terhubung. Penting banget buat kita ingat ya, semua teknik yang kita bahas tadi, kartu pengingat, minta bantuan, itu bukan trik sulap. Menurut sumber ini, semua itu adalah cara-cara nyata untuk mewujudkan komitmen yang lebih dalam untuk hidup lebih baik di setiap aspek. Gambar ini nunjukin roda masalah yang mendominasi kehidupan.
Coba deh lihat gimana satu masalah inti, misalnya kemabukan, ada di tengah-tengah. Dari situ dia nyebar dan merusak semua area lain dalam hidup, keuangan, keluarga, pekerjaan, sampai kesehatan. Ini ilustrasi yang kuat banget, nunjukin kalau masalah kita itu jarang banget berdiri sendiri. Nah, karena masalahnya menyebar, solusinya juga harus holistik. Tujuannya adalah membawa perubahan positif ke setiap bagian dari roda kehidupan itu, menciptakan transformasi yang total, bukan cuma tambal sulam di satu area aja. Jadi, kalau kita rangkum, perubahan itu dimulai dari kesadaran, didukung oleh struktur dan bantuan orang lain, diperkuat lewat latihan, dan pada akhirnya ini semua soal transformasi menyeluruh di setiap bagian hidup kita. Pada akhirnya, semua pembahasan ini nggak akan berarti apa-apa kalau nggak jadi tindakan. Jadi, pertanyaannya untuk Anda hari ini adalah, kebiasaan lama apa yang siap Anda tanggalkan untuk memberi ruang bagi sesuatu yang baru dan lebih baik dalam hidup Anda?